Sebelum kisah ini dimulai, pastikan kamu subscribe, like, komen, dan share channel ini. Karena apa yang kulihat malam itu bukan sekadar suara. Dari ventilasi kamar, tawa anak kecil terdengar jelas. Seolah tahu aku sedang menatap ke atas dengan jantung berdebar. Awalnya kupikir itu suara pipa tua atau tikus. Tapi tawa itu terdengar teratur, pelan, dan mengejek. Ventilasi bergetar halus. Seakan ada sesuatu kecil bergerak di balik kisi besinya sambil mengintipku dari kegelapan sempit. Aku mencoba memejamkan mata, berharap suara itu hilang sendiri. Namun justru terdengar lebih dekat, seperti bisikan yang bercampur cekikikan. Udara dari ventilasi menjadi dingin dan berbau lembab, membuat tengkukku merinding tak wajar. Saat aku menyalakan lampu, tawa itu berhenti mendadak. Keheningan terasa menekan. Namun di antara sela ventilasi, aku melihat bayangan kecil bergerak cepat, disertai suara gesekan kuku yang membuat napasku tertahan. Aku berdiri perlahan, mendekati dinding. Dari celah ventilasi, sepasang mata kecil tampak menyala redup, diikuti senyum lebar yang tak manusiawi. Senyum itu seperti menertawakanku, karena akhirnya aku menyadari kehadirannya. Makhluk itu berbisik pelan. Suaranya mirip anak kecil, namun nadanya tua dan licik. Ia menyebut namaku dengan lancar, seolah sudah lama mengamatiku. Kakiku gemetar, karena aku tahu tidak ada anak kecil di rumah ini. Ventilasi itu tiba-tiba bergetar lebih keras. Tawa kembali pecah, kini bercampur suara napas cepat. Aku mundur, menyadari makhluk kecil itu bukan terjebak, melainkan sengaja bersembunyi di sana, menikmati rasa takutku perlahan. Setiap kali aku bergerak, matanya mengikuti. Senyum menyeringai itu semakin lebar, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Dalam kepalaku terlintas satu nama dari cerita lama Eropaim, makhluk pengganggu yang gemar bermain ketakutan manusia. Aku menutup telinga, tapi tawa itu terdengar dari dalam kepalaku. Ventilasi tak lagi bergerak, namun bayangannya tetap ada, seperti tertanam di dinding dan pikiranku. Aku sadar ia tak perlu keluar untuk menyiksa. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, menatap ventilasi tanpa berkedip. Tawa itu akhirnya menghilang menjelang subuh, seolah puas. Tapi sejak saat itu, setiap aku sendirian, aku merasa ada yang kembali tersenyum di sana. Keesokan malamnya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah halusinasi. Namun, tepat pukul 2 pagi, ventilasi kembali mengeluarkan bunyi gesekan halus. Seperti benda kecil merayap sambil menahan tawa yang hampir pecah. Udara kamar berubah lembab dan berat. Setiap tarikan napas terasa sulit, seakan ada sesuatu yang ikut menghirup bersamaku. Dari ventilasi terdengar bisikan menghitung langkah kakiku yang mondar-mondir tanpa sadar. Aku menempelkan telinga ke dinding. Di balik kisi besi itu terdengar suara kuku mengetuk pelan. Ritmenya seperti permainan anak-anak. Ketukan itu berhenti tepat saat aku menyebut nama Tuhan dalam hati. Lampu kamar tiba-tiba meredup. Dalam cahaya redup itu, bayangan kecil muncul kembali. Kini lebih jelas, kepalanya miring tidak wajar, dan senyum menyeringai itu seakan menantangku untuk berteriak. Aku mencoba menutup ventilasi dengan kain tebal, namun tawa itu justru terdengar dari balik kain, seolah makhluk itu menikmati usahaku yang sia-sia, bermain di batas antara nyata dan rasa takutku sendiri. Malam berikutnya, aku bermimpi terjebak di lorong sempit seperti ventilasi. Dari ujung lorong terdengar tawa yang sama, semakin dekat, membuatku terbangun dengan keringat dingin
dan dada sesak. Saat terbangun, aku melihat kisi ventilasi terbuka sedikit. Tidak ada alat, tidak ada bekas rusak, hanya celah kecil yang cukup untuk satu pasang mata mengintip, menunggu aku menyadarinya kembali. Makhluk itu tak lagi bersembunyi. Ia tertawa pelan. Setiap kali aku memalingkan wajah, seolah ingin memastikan aku tahu bahwa kamar ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Sejak malam pertama aku mendengarnya, aku mulai kehilangan jam tidur. Setiap suara kecil membuatku menoleh ke ventilasi. Di kepalaku, tawa itu terus berputar, mengikis kewarasanku sedikit demi sedikit tanpa meninggalkan jejak fisik. Aku sadar, makhluk itu tidak ingin keluar. Ia ingin aku yang hancur perlahan. Ventilasi hanyalah pintu kecilnya. Sementara ketakutanku adalah rumah sebenarnya yang sedang ia bangun di dalam diriku. Aku memutuskan merekam suara dari ventilasi dengan ponsel. Saat diputar ulang, tak ada tawa anak kecil. Yang terdengar justru suaraku sendiri sedang tertawa pelan. Padahal aku yakin saat itu aku hanya gemetar ketakutan. Sejak rekaman itu, aku mulai meragukan ingatanku. Aku sering menemukan diriku berdiri tepat di bawah ventilasi tanpa sadar. Waktu terasa melompat, seolah ada bagian malam yang sengaja dihapus dariku. Tetangga mengeluh mendengar suara tawa dari kamarku. Aku tak berani menjelaskan. Mereka bilang tawanya terdengar ramai, seperti banyak anak bermain. Padahal aku tinggal sendirian sejak awal menyewa tempat ini. Ventilasi kini bergetar setiap malam. Debu jatuh seperti hujan tipis. Dari sela-selanya terdengar napas cepat yang tidak beraturan. Seolah makhluk itu bersemangat menungguku benar-benar menyerah. Aku mencoba tidur di ruang tamu, jauh dari kamar. Namun suara tawa itu berpindah, muncul dari ventilasi lain. Dimanapun aku berada, ia selalu lebih dulu menungguku dalam gelap. Suatu malam, aku mendengar namaku dipanggil dengan nada bercanda. Bukan suara anak kecil, melainkan suara yang meniruku. Saat itulah aku sadar, ia sedang belajar menjadi diriku. Cermin di kamar mulai berembun meski AC mati. Di balik embun itu, terlihat bekas tangan kecil yang menempel. Seolah ada yang berdiri sangat dekat, tertawa tanpa suara, tepat di belakangku. Aku berhenti melawan, duduk di lantai menatap ventilasi berjam-jam. Tawa itu berubah lembut, hampir ramah, seperti seseorang yang akhirnya berhasil membuat temannya berhenti berlari. Dalam keheningan panjang, terdengar satu kalimat lirih. Ia berkata bahwa tempat ini dulunya rumah permainan mereka. Aku hanyalah tamu yang terlalu lama menolak ikut bermain bersama. Ventilasi terbuka perlahan. Tidak ada yang keluar. Tapi sejak malam itu, aku merasa sebagian diriku tertinggal di dalam sana. Tertawa kecil setiap kali lampu kamar dipadamkan. Sejak ventilasi itu terbuka, aku sering tersenyum tanpa sebab. Pikiranku kosong, namun dadaku terasa ringan. Seolah rasa takut telah diambil, diganti dengan kegembiraan yang bukan milikku. Aku mulai mendengar tawa, bahkan di siang hari. Bukan dari ventilasi, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Tawa itu muncul saat aku sendirian, ketika tidak ada saksi yang bisa membuktikan aku masih normal. Teman yang berkunjung bertanya, mengapa aku sering menatap langit-langit sambil tersenyum. Aku tak sadar melakukannya. Bagiku, langit-langit itu seperti panggung tempat permainan lama diputar ulang. Aku menemukan coretan kecil di dinding dekat ventilasi. Gambar anak-anak tertawa sambil menunjuk sosok dewasa. Di antara mereka ada gambar wajahku, dibuat dengan garis yang terlalu rapi untuk sekadar imajinasi. Malam berikutnya,
Aku bermimpi berada di dalam ventilasi. Ruangnya luas, hangat, dan penuh tawa. Mereka menyambutku bukan sebagai korban, melainkan sebagai bagian dari permainan yang baru saja lengkap. Aku terbangun dengan kepala di dekat ventilasi. Tanganku masuk ke dalamnya. Kukuku kotor oleh debu hitam. Anehnya, aku merasa bangga, seperti anak kecil yang berhasil masuk ke tempat terlarang. Tawa itu kini terdengar setiap kali aku menutup mata. Tidak lagi menyeramkan, justru menenangkan. Aku mulai rindu suara itu saat rumah terasa terlalu sunyi dan sepi. Aku berhenti merekam dan berhenti mencari penjelasan. Beberapa hal memang tidak ingin diselamatkan. Beberapa suara hanya ingin ditemani, bukan diusir atau dilaporkan. Suatu malam, aku sadar tidak ada lagi tawa dari ventilasi. Suaranya kini keluar dari mulutku sendiri. Pelan, ritmis, dan sama persis seperti yang dulu membuatku gemetar ketakutan. Kini aku mengerti. Bukan aku yang mendengar mereka. Akulah yang akhirnya dipilih untuk menjaga tawa itu tetap hidup. Karena dalam kesepian terdalam, manusia dan makhluk gelap Somasima hanya ingin ditemani.